Ana sendiri bisa lulus kurang dari 4 tahun tuh karena ngambil mata kuliahnya Dari ujung utara Jordan sampai ujung selatan tuh sejarah semua itu. Karena sekitar 5 jutaan 5 jutaan per semester. 5 jutaan per Kalau semester. pas Itu Loko udah itu malah termasuk murah. uang gedung, uang dan lain-lain, bukan hanya mata Iya. kuliah. Ya, Bukan hanya makam para nabi saja di sana, itu makam para sahabat itu bukan hanya satu dua, banyak sekali para sahabat di sana. di Yarmuk tuh pernah Ana sampai 2 juta sebulan, 2 Oh, sampai iya. 3 jutaan. Dengan Ustazah Ziana Permata Sabira LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah Ustazah yang ikut apa namanya dari Mumtazah, juga dari apa namanya peserta juga luar Mumtazah. Oh, Yang Masya dari Allah. Mumtazah, adik-adik dari Mumtazah ini juga apa namanya adik-adik yang sekarang kelas 1 MA sama kelas 2 MA, sehingga supaya ada apa namanya pengetahuan Mhm. terkait dengan apa namanya kuliah di Timur Tengah. Ini tadi Ya, ada yang tanya, Ustaz, linknya tak kirimkan ke teman saya boleh apa enggak? Boleh, silakan kirimkan boleh. sebanyak-banyaknya. Apa ini? Monggo. Ada yang tanya, Ustaz, linknya tak kirimkan teman yang ditelepon, boleh, Ustaz? Boleh, boleh, semuanya kirimkan biar ikut semuanya, biar tahu. Ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, yaitu Ustazah Ziana Permata Sabira. Beliau ini adalah Mumtazah angkatan pertama Ustazah nggih, yang ke Betul, Jordan. ya, betul. Angkatan pertama di Jordan, ke Jordan tahun 2022. Saya Ya. masih ingat saya. Angkatannya apa namanya? Ali, kemudian Furqon dan kawan-kawan. Alhamdulillah beliau sudah selesai, bahkan selesainya luar biasa ini, kurang dari 4 tahun. Ini sesuatu yang sangat-sangat jarang sekali, di mana kalau kuliah di Timur Tengah, misalkan Mesir itu tidak bisa kuliah kurang dari 4 tahun, tidak bisa. Bahkan kalau Hmm. plus DL itu ya harus 5 tahun. Kalau misalkan sekarang kan DL-nya kan kalau dulu itu di Mesir sana ya kuliahnya harus sampai 5 tahun gitu. Itu belum kalau Rosib dan sebagainya. Nah, tapi ini Ustazah Hmm. Ziana Permata Sabira, Alhamdulillah tahun 2022 akhir Ustazah ya. Ya, 2022 akhir kan, Desember 3 kan. Oktober, 4 Oktober ke Iya, Jordan. dan berangkat. Sekarang sudah di Indonesia. Dan sekarang beliau berkiprah mengamalkan ilmu di SD Qurratul Ain. Betul Ya, Ustazah ya? betul. Nah, dan beliau SDIT. sebagai SDIT Qurratul Ain, SDIT Qurratul Ain, dan beliau sebagai kepala madrasahnya, kepala sekolahnya, luar biasa. Semoga perjuangan Ustazah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Semoga ini adik-adik yang ikut ini juga mendapatkan berkah karena ini juga hadir dalam majelis ilmu. Majelis ilmu ngalap berkah, semoga berkah yang ada di kita semua, khususnya dari Ustazah Ziana juga ikut luber ke adik-adik juga. Amin. Ada juga Ustazah ini ada juga Ustazah yang ikut di kita ini apa namanya santri Mumtazah yang memang sudah mendaftar mau ke Jordan besok semester ini. Ada Masya juga. Allah. Sehingga nanti ada beberapa pertanyaan tanya jawab seperti itu Ustazah Ziana. Jadi Ustazah Ziana alhamdulillah alamin. Mungkin kita bincang-bincang santai saja Ustazah ya, kayak Ya, talk show. Talk show itu kan mungkin saya bertanya kemudian nanti yang lain ngajukan pertanyaan juga seperti itu Ustazah. Mungkin pertama sebentar saja catatan saya di mana dari catatan saya. Terkait dengan pertanyaan pertama Ustazah. Tapi sebelum pertanyaan pertama mohon izin Ustazah, kebetulan di sini pas adzan Isya. oh Pas gitu. adzan Isya. Kita tunggu dulu ya. Ini kan saya di rumah ini. Ini pas adzan Isya di sini mungkin sebentar dulu kita dengarkan adzan nanti kita lanjut sebentar. Syukran Ustazah sudah selesai adzannya di sini. Mungkin kita lanjutkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Ustazah yang mungkin juga perlu diketahui oleh adik-adik ini. Kira-kira terkait dengan Jordan atau Yordania ini sebenarnya apa sih yang dimiliki oleh Jordan tetapi tidak dimiliki oleh negara lain? Dalam artian sesuatu yang memang itu hanya ada di Jordan, kemudian apa namanya nggak ada di negara lain. Uniknya itu sebenarnya apa Jordan ini? Apakah dia sama dengan negara-negara Timur Tengah yang lain atau bagaimana? Mungkin Ustazah bisa menjelaskan gitu. Baik, izin menjawab teman-teman. Pertama-tama mau bilang terima kasih dulu karena terima kasih udah diberi kesempatan untuk
bincang santai sama adik-adik, sama teman-teman, dan sama teman-teman juga terima kasih udah menyempatkan waktu untuk hadir dan penasaran gitu terkait Jordan. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa ya? Apa yang dimiliki Jordan dibanding negara lain? Kedengeran nggak suaranya? Benar, benar, benar. Jelas, jelas, jelas. Ini manggilnya saya, aku, atau Ana ya? Langsung ya, terserah saya, aku, anak, enggak apa-apa. Kalau aku aja sih ya, lebih nyaman aku. Menurut aku di Jordan ini selain memang ya dia negara di Timur Tengah, negara yang unik karena negara kombinasi penuh dengan sejarah. Dia kombinasi dari negara yang aman, aman dibanding negara-negara Timur Tengah yang ada di sekitarnya, kayak Lebanon, Suriah, Palestina yang kita tahu ya terjadi beberapa konflik ya. Tapi jujur Jordan ini negara yang aman dan stabil. Kayak walaupun misal ada rudal di atas kepala, di atas rumah, kita tetap enjoy, santai. Karena tahu Jordan ini aman, stabil. Gitu. Karena udah ngerasa aman, ngerasa yakin kalau Jordan tuh memang punya tingkat keamanan yang tinggi gitu. Kemudian apa? Dia punya kekayaan sejarah. Sejarahnya di sini bukan cuma sejarah para nabi aja. Sejarah nabi aja udah wow banget kan, luar biasa. Ini ditambah sejarah-sejarah seperti Romawi kuno, bahkan ada asal-usul agama-agama seperti agama Yahudi maupun agama Nasrani gitu. Dia pernah menapaki tanah Yordania dan lingkungannya yang religius. Di Jordan ini orang-orangnya mayoritas, walaupun pasti ada minoritas yang kurang religius, tapi secara mayoritas masyarakatnya ini religius. Kenapa? Kita sama orang yang nggak kenal aja tuh saling mendoakan, saling menyapa dengan salam, dan terkenal dengan ibadahnya yang luar biasa. Itu sih. Terima kasih, sudah ya. Izin ikut menanggapi, Ustaz. Mm-mm. Terkait dengan kan tahun 2023 itu saya Ustaz Vivi kan juga ikut ke Jordan, Ustaz. Mm-mm. Apa namanya itu di sana itu apa namanya sejarah itu luar biasa, Ustaz. Ya, Bukan hanya betul. makam para nabi saja di sana itu, makam para sahabat itu bukan hanya satu dua, banyak sekali para sahabat di sana. Betul. Lokasi perang Mu'tah, kemudian habis Mm-mm. itu para sahabat yang ada di Aman, yang ada di kota-kota yang lain itu juga, Mm-mm. kemudian makam para nabi, Nabi Syuaib itu juga ada di sana. Bahkan Betul. Gua Ashabul Kahfi yang sangat terkenal itu juga apa namanya ada di sana sejarahnya dan sebagainya. Itu Ya. kalau napak tilas sejarah sih dari ujung utara Jordan sampai ujung selatan itu sejarah semua itu. Betul. Karena Ya. ada apa namanya kemarin saat kami ke sana itu kalau mau wisata sejarah di Jordan itu 10 hari nggak cukup, itu 10 hari nggak cukup, itu mulai dari ujung utara sampai ke barat, ke selatan, sampai ke perbatasan Saudi itu semuanya sejarah semuanya itu. Mulai Ya. dari perang Yarmouk, perang Mu'tah, semuanya ada di situ semua. Hanya saja nggak banyak orang tahu gitu karena nggak populer. Atau Iya. mungkin karena ada novel ayat-ayat cinta, Ustaz. Mungkin Ustaz kalau misalkan mau nulis novel sehingga yang bisa booming sehingga orang tahu kondisi sana gitu. Selama ini kan Hmm. orang kan taunya kan kondisi Mesir karena Mesir. novelnya Habibur Rahman Es-Shirazi itu sebenarnya. Mm-mm. Betul. Ditambah ada novel apa nah selain novel kemudian filmnya muncul dan sebagainya. Mm-mm. Terkait dengan keamanan tadi yang juga dijelaskan oleh Ustazah Ziana tadi itu kita kan juga sering komunikasi Ustazah ya sama apa Mm-mm. teman-teman di Jordan itu di grup juga itu kan. Itu ketika ada rudal-rudal di atas itu ya itu bukan tujuannya bukan ini bukan Jordan itu Iya. tujuannya Israel gitu Israel semua dan nggak Betul. ada yang serang Jordan nggak ada gitu dan canggihnya rudal Iran tuh gitu nggak akan meleset 1 milimeter pun gitu. Nggak akan Mm-mm. meleset 1 milimeter pun tapi alhamdulillah kondisi saat masih hujan rudal saja aman apalagi kalau sekarang Mm. sudah masih sangat aman sekali kondisinya sangat-sangat aman sekali Iya. relatif keamanannya tinggi karena ini sudah mungkin salah satu sebabnya apa namanya sistemnya kerajaan gitu saudara. Jadi masyarakat itu takzim kepada rajanya itu kan sangat luar biasa sekali itu.
Kalau nggak seperti Indonesia, Indonesia sama Pak Prabowo kan takdimnya kan kurang gitu, banyak yang apalagi di medsos itu. Wah, kalau di Jordan foto raja itu dipampang di pinggir Betul. jalan, kemudian dipampang di Bahkan restoran. kita dilarang untuk bicara yang negatif terkait Iya, royal family. iya. Sama ini apa namanya, foto-fotonya kan bukan hanya dipajang di tempat umum, tapi juga di restoran, di rumah-rumah warga itu juga dengan ikhlas hati loh memajang foto raja dan keluarga kerajaan itu. Iya. Keren sekali itu, sangat takzim sekali, sangat aman sekali. Karena negara-negara di Timur Tengah itu kalau sistemnya kerajaan kan relatif lebih aman sebenarnya, relatif Hmm. lebih aman daripada yang nggak kerajaan. Kemudian yang kedua Ustazah yang ingin kami tanyakan, kelebihan kuliah di Jordan itu apa sih Ustazah kira-kira? Dan kenapa kok kita harus milih kuliah di Jordan gitu? Kira-kira kelebihannya apa gitu? Tadi bentar Ustaz, menanggapi yang Ustaz 10 hari aja nggak cukup gitu kan untuk napak tilas sejarah. Apalagi enggak, saya yang 3 tahun aja tuh belum full dari ujung ke ujung lihat sejarah maupun ngunjungin makam-makam maupun tempat sejarah gitu. Apalagi yang 10 hari nggak cukup banget. Kayaknya harus 10 tahun deh biar Ini sama habis. ini ya. Sama apa namanya ini kan background antum ini kan tiang-tiang ini Ustazah ya, Ya, tiang-tiang apa namanya? ini di Tiang-tiang jeras. Kois namanya, di Kois. Mukois ya, Ini foto Mukois ya. asli dari galeri yang Ana ambil footage-nya. Foto asli antum ya, bukan internet Ustazah ya. Iya, bukan, ini asli. Itu saja. Terkait dengan peninggalan-peninggalan itu kan keren sekali itu. Bahkan teater Romawi yang melingkar itu loh, Saudara. Itu kan di Ya, Aman juga di ada, Aman. kemudian di Petra. Bahkan yang di Petra itu adalah satu-satunya teater Romawi yang dia itu dipahat ke bawah. Mhm. Jadi bukan batu disusun, tapi apa namanya dipahat itu. Yang di teater-teater Romawi itu loh. Tuh. Ya, Di itu Umpais juga Saudara. ada teater Romawi. Ya, di Unpas Banyak. juga ada banyak sekali teater-teater seperti itu, banyak sekali dan terpelihara sampai sekarang, Iya, terpelihara. terpelihara dengan Terpelihara baik. sampai sekarang itu. Sejarahnya terpelihara sampai sekarang. Itu. Nah, Kemudian yang kedua tadi Ustazah, kira-kira kelebihan kuliah di Jordan itu apa Ustazah dibandingkan dengan negara lain gitu? dibandingkan negara lain. Karena izin Ustaz, kayaknya anak kurang kurang baik ya menyampaikannya. Mohon maaf. Ya, apa, Ustazah, kita ngobrol santai aja Ustazah, Iya, tidak seperti ini Ustazah, tidak seperti apa namanya wawancara apa namanya interview kerja. interview kerja atau apa. Kita kan ini kan seperti ngobrol santai gitu. Mhm. Sama ini Ustazah, mungkin teman-teman mungkin yang ikut ini apabila ada pertanyaan mungkin langsung saja ditulis di kolom komentar. Nanti langsung kita Ya. apa namanya langsung kita tanggapi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan apa, silakan langsung ditulis di kolom komentar, nanti langsung bisa kita tanggapi gitu. Iya, Ustazah, monggo Ustazah. Kelebihan kuliah di Jordan ya. Kenapa kita harus kuliah di Jordan? Awalnya karena memang Jordan ini kan negara underrated banget ya. Jarang banget. Underrated. Iya, Oke. underrated. Orang kayaknya jarang deh tahu Jordan. Jordan itu di mana? Merek sepatu kah gitu ya. Padahal ada negara yang wow luar biasa yang kayaknya di Amerika juga nggak ada deh eh, tempat yang full sejarah kayak gini. Apalagi kita nih orang Muslim yang seharusnya lebih yang seharusnya bisa gitu untuk lebih memahami sejarah Islam karena memang ya full sejarah Islam di Jordan. Napak tilas para nabi, sahabat dan tabi'in. Terus menurut Ana selain mempelajari mata kuliah di perkuliahan, kita juga bisa belajar sisi lain di Jordan yaitu sisi sejarahnya dan sisi tradisi budaya Arab. Karena jujur di Jordan ini nggak terlalu ekstrim sih, kayak ekstrim banget, mungkin kayak negara-negara Arab lainnya. Tapi kita lebih moderat ya di Jordan tuh, Ana rasa lebih moderat dan orang-orangnya juga ramah, nggak yang kaku, fleksibel kayak gitu. Terus untuk teman-teman nih yang mau misal kuliah jurusan sastra Arab, Ana saranin di Yarmouk University. Karena apa? Karena sastra Arab di Yarmouk University ini termasuk jurusan sastra Arab yang terbaik di Timur Tengah. Gitu. Di dunia mungkin ya. Karena kan di negara-negara Eropa nggak ada tuh sastra Arab kayaknya. Itu sih Ustaz. Oke, Ustazah. Terima Tambahin. kasih terkait dengan itu tadi, kuliah di Yordan ya kan. Kalau tadi Ustazah Ziana menyampaikan bahwasanya sastra Arab terbaik di Yarmouk itu
Kemarin beberapa waktu lalu saat kami berkunjung ke Yarmouk itu kampusnya sangat luar biasa besar sekali gitu. Sangat luar biasa besar sekali sampai ada shuttle busnya di dalam itu. Di dalamnya juga ada museum, Ya, dua museum bahkan bukan hanya iya. satu museum, dua museum. Museum Itu museum terbesar di arkeologi. Jordan itu ada. Ya, museum terbesarnya malah bertempat di dalam kampus saudara ya. Iya, dalam Bertempat kampus. di dalam kampus, sangat luar biasa sekali. Bahkan di dalam museum tersebut ada miniatur desa. Iya, Ya, miniatur jadi desa, miniatur. Jadi di dalam kampus itu ada museum, di dalam museumnya itu ada miniatur desanya Jordan ketika ribuan tahun lalu, bahkan sebelum Masehi itu ada, bahkan barang-barangnya masih ada di sana, itu sebenarnya. Dan Kemudian habis itu, mahasiswa ya, mahasiswa Yarmouk itu punya privilege untuk bisa mengunjungi museum terbesar di Jordan secara gratis gitu, tinggal masuk, belajar, gak perlu kayak turis-turis kan susah ya masuknya. Nah, kita ya, punya privilege tuh bisa dengan bebas masuk ke museum terbesar di Jordan. ya. Apalagi ada juga yang di Yarmo itu ada kuliatul Athar, kuliah arkeologi. Jadi apa namanya itu kan bahkan di depan kuliahnya arkeologi itu dipampang benda-benda museum itu, benda-benda museum besar sekali. Itu kalau yang di Yarmouk University adalah sastra Arabnya terbaik, kemudian punya museum terbesar di Jordan. Ya, Kalau University of Jordan yang ada di Amman, itu masuk 10 besar kampus terbaik di Timur Tengah itu. betul. Sampai siapa itu? Antonius Shafi'i itu. Itu kan juga lulusan sana itu. Bahkan Hmm. ada satu fakultas yang dimana fakultas itu tidak ada di negara Arab yang lain, tapi ada di Jordan, yaitu Fakultas Masyarif Islamiyah. Memang Hmm. secara spesifik belajar tentang perbankan Islam gitu ya. Kalau Ustazah Zena apa Ustazah kemarin ngambil jurusannya Ustazah? Jurusan Usuluddin. Jurusan Usuluddin. Usuluddin gitu ya. Ya, kalau di Indonesia beda ya. Jurusan jurusan syariah. Fakultas Syariah jurusan Usuluddin. Kalau di Indonesia Jadi Fakultas Usuluddin ya. ya. Jadi kalau di Jordan itu kan Usuluddin masuk ke dalam prodi ya Ya, kan. di Fakultasnya syariah tapi prodinya Usuluddin. Tapi kalau di Usuluddin. tempat yang lain Usuluddin itu masuk jadi fakultasnya, hanya Fakultas. beda penamaan saja sih Ustazah. Intinya ininya Mhm. sama. Kemudian Ustazah terkait dengan kelebihan kuliah di Jordan, tadi kan Ustazah menyebutkan terkait dengan kampus Yarmu, kemudian habis itu kampus ini juga terbaik di Jordan yang nomor 10 besar kampus terbaik di Jordan. Terkait dengan status kuliah di Jordan yang kurang dari 4 tahun sendiri itu bagaimana bisa, kenapa kok bisa diterapkan di Jordan kuliah kurang dari 4 tahun gitu Ustazah? Untuk Sistemnya di bagaimana gitu ya, ya. sistemnya. Kalau karena anak alumni Yarmouk University tentu lebih paham terkait sistem di Yarmouk University ya. Karena FYI, SKS di Yarmouk University itu fleksibel. Jadi kita bisa ambil semau kita. Kita mau ambil dikit, kita mau ambil banyak, itu sesuai kemampuan dan sesuai teman-teman capability teman-teman gitu. Nah, untuk Ana sendiri bisa lulus kurang dari 4 tahun tuh karena ngambil mata kuliahnya selalu full, nggak full banget sih, 6 lah, 6 mata kuliah sekitar 18 SKS. Tapi karena di Jordan itu kita 1 tahun ada 3 semester, tiga semester ya, satu fase awal, fase tani, sama fase soifi. Nah, fase awal sama fase soifi itu atau semester 1, semester 2 itu ada semester wajib yang harus diikuti sama mahasiswa. Jadi kalau nggak mau ambil itu harus izin cuti sekitar 4 bulanan. Satu semesternya itu 4 bulanan. Kemudian ada fase soifi. Fase soifi itu adalah semester musim panas. Itu KBM-nya 2 bulan aja karena opsional juga, orang nggak wajib ambil. Nah, Ana ngambil setiap fase awal sama fase saninya, semester 1 dan semester 2-nya 18 SKS, dan ambil juga semester musim panas yang opsional, yang orang lain tuh jarang ambil. Jadi kalau semester musim panas nih, kampus tuh sepi. Sepi. Mau orang Arabnya, mau orang asingnya sepi. Karena memang opsional gitu. Cuma pilihan aja. Sebentar. Ya. Oke, terima kasih Ustazah terkait itu. Sebelumnya kami ingin memberikan perbandingan. Kuliah di Jordan itu sistemnya kuliah SKS. Dalam artian dalam satu semester kita dibebaskan memilih berapa mata kuliah yang ingin kita ambil. Nah, sementara kalau di Timur Tengah yang lain, contohnya adalah Mesir, itu
Nggak bisa seperti itu. Jadi sudah ditentukan oleh kampus. Misalkan semester 1 ada 7 mata kuliah, semester 2 ada 9 mata kuliah. Itu nggak bisa ditolak. Sehingga lulusnya ya sesuai dengan jenjang 4 tahun gitu. Oke. Tapi kalau di Jordan ini 1 tahun bahkan bukan 2 semester, tetapi 3 semester Tes. saudara, betul ya? Ya, Semester 1, semester 2, sama semester musim panas, semester panas. pendek. Mhm. Yang semester 1 sama semester 2 itu wajib diambil. Ya. Dalam artian harus ikut kuliah. Kalau enggak, harus mengajukan cuti. Nah, itu Hmm. kan. Tetapi yang semester musim panas, ini mahasiswa diizinkan boleh ikut, boleh enggak ikut. Ya. Kalau ikut, maka bisa cepat selesai kuliah. Kan gitu kan, cepat Ya. selesai. Tapi kalau enggak ikut, biasanya liburan. Dan anak-anak di Jordan ini liburannya, kalau mereka liburan tuh mereka nggak pulang ke Indonesia, malah banyak yang ke Saudi umroh, kemudian yang ke Turki juga gitu, Mhm. karena tiketnya murah gitu kan saya. Ya, betul. Daripada pulang ke Indonesia, mending ke Saudi atau ke Turki gitu, lebih murah. Apalagi jaringan Mumtazah. Mumtazah itu di Saudi ada anak-anaknya, di Mesir ada anak-anaknya, kemudian di Jordan, apa namanya, di Turki juga ada. Mhm. Kemarin tuh Rizaldi itu RMA International Mumtazah itu apa namanya, liburan itu ke Mesir Ustaz. Jadi kan kakaknya kan ke Mesir. Jadi ketika liburan itu ya nggak pulang ke Indonesia, tapi ininya ke apa namanya, ke Mesir gitu saya gitu. Nah, itu tadi kan terkait dengan apa namanya, kuliah ya. Jadi ada semester 1, semester 2, sama semester Musim musim apa namanya, panas. musim panas. Kalau diambil bisa cepat selesai, kalau enggak maka libur. Nah, gitu Ya, kan. Tapi kalau yang silahkan di Cimran. negara Timur Tengah yang lain, contohnya Mesir, musim panas libur itu enggak ada semesteran itu. Biasanya 3 bulan Oh. libur gitu. Yang di mana, yang di Mesir sekitar 3 bulanan itu libur kalau musim panas saja, kalau yang di Hmm. Mesir itu ada. Kemudian itu tadi ada yang tanya saudara, sekaligus yang tanya di chat ini saudara. Apa namanya, dari ini, izin bertanya saudara, di Jordan dijelaskan jumlah UKT semester biaya hidup. Nah, ini tadi juga termasuk pertanyaan Oh, ini, oke. pertanyaan sekaligus pertanyaan berikutnya, yaitu kira-kira saudara berapa sih biaya kuliah di Jordan, kemudian berapa biaya hidupnya, apakah mahal apa tidak, kalau dibandingkan dengan Indonesia itu bagaimana gitu. Karena kalau kita membandingkannya dengan Mesir, ya Mhm. tentu ya kalah. Karena kenapa? Karena Mesir nggak bayar UKT kan gitu kan. Ya. Tapi kalau kita bandingkannya jangan Mesir lah, bandingkannya dengan Indonesia. Di Indonesia kan bayar UKT itu UKT-nya Mhm. berapa per semester, terus biaya hidupnya juga berapa gitu. Mungkin bisa dijelaskan sudah. Siap. Tapi sebelum melanjut ke poin yang ini, mau mundur dulu ke pertanyaan yang sebelumnya. Kenapa lulus Iya, cepat? Selain iya. tadi SKS-nya fleksibel ya, itu juga Ana nggak pernah rosip sama sekali. Nilainya selalu bagus. Nggak pernah gagal mata kuliah. Jadi nggak ada pengulangan mata kuliah. Iya. Nah ini Jadi, sudah sekaligus sering sudah, saya ikut sharing. Kenapa mm-mm, kok di Jordan bisa cepat? Karena kalau di Jordan itu, kalau kita nggak lulus mata kuliah, kita hanya ngulang mata kuliah itu, bener nggak? betul. Tapi kalau di Mesir sudah, Mm-mm. kita nggak lulus 3 mata kuliah dalam 1 tahun. Kita ngulang, bukan ngulang 3 mata kuliah itu saja, tapi ngulang 1 tahun penuh. Nah itu yang bikin lama. Makanya kan sampai ada azam kan 10 tahun di Mesir itu kan. Tapi Jadi kalau di betul-betul Jordan itu kan, belajarnya jadinya. iya, belajar. Jadi kalau di Jordan kan, misalkan dalam 1 tahun ini nggak lulus 1 semester, 1 tahun nggak lulus 3 mata kuliah, yang ngulang 3 mata kuliah itu aja, betul kan? Diambil Betul. di semester berikutnya kan. Tapi Mm-mm. kalau Mesir dalam 1 tahun 3 mata kuliah nggak lulus, itu ngulang 1 tahun saja, ngulang Hmm. 1 tahun, ngulang 1 tahun ya. Sehingga ya itu tadi, makanya sekarang itu di Mesir yang terkait kebijakan ini itu diprotes sama ini. Itulah alasan kenapa di Mesir nggak bisa kuliah cepat, nggak bisa dia kuliah cepat-cepat, nggak bisa. Karena ya itu tadi, minimal 4 tahun. Kalau 3 tahun Oh, saja mata kuliah rosip, ya harus ngulang satu ya harus tahun. ngulang 1 tahun ya. Iya, Mirip satu sistem tahun. di Suriah Iya. ada. Sementara kalau di Jordan kan 3 tahun, berapa mata kuliah yang nggak lolos itu ya itu aja, ngambil Bisa. mata kuliah di semester berikutnya. Itu yang menjadikan Jordan bisa cepat, cepat apa namanya, cepat lulus gitu kan ya. Cuma Betul. ya kalau ada yang cepat, ngapain yang lama itu saja. Semakin kita Iya. cepat belajar, cepat Iya. selesai, kita cepat berkiprah di Indonesia kan lebih baik saja. Ya, betul. Contohnya adalah Sarjana, cepat selesai di Jordan, cepat pulang ke Indonesia, cepat berkiprah dalam dunia pendidikan, jadi kepala sekolahan gitu Masya. Ustazah. Betul, betul, betul. Iya. Nah, ini tadi Ustazah terkait dengan itu tadi, lama kuliah tadi, ini biaya UKT Ustazah. Biaya UKT. UKT sama biaya UKT sama biaya apa namanya? Biaya hidup. Biaya hidup dulu deh ya. Biaya hidup untuk di ya tergantung kota sih. Jadi kalau kotanya seperti Aman, ibu kota, dia
relatif tinggi. Ya Anda tanya ke teman-teman sih, biaya hidupnya berapa. Mungkin karena memang lifestyle juga ya, tergantung lifestyle, tergantung pendapatan orang tua atau kemampuannya. Cuma sekitar rata-rata teman-teman itu sekitar 5 sampai 6 jutaan kalau di Aman. Karena Kalau di mungkin aman, karena di kan ibu Aman kota ya, udah ibu ibu kota. kota. Iya, banyak mall, tempat-tempat hits gitu ya di Aman gitu. Kalau Kan itu udah dan ini juga biaya sewa rumahnya juga memang mahal karena besar-besar kalau di Aman rumahnya. Jadi biaya sewanya juga tinggi. sudah bukan hanya besar saja sudah. Rumah di aman itu nggak ada yang jelek sudah. Bagus. Saya Bagus. ketika sana kemarin itu masuk ke rumahnya aman itu anak-anak, ya Allah ini rumah kontrakan mahasiswa jauh lebih bagus daripada rumah kita di Indonesia. Lengkap Iya. sekali. Gimana aku nggak mahal lengkap semuanya. Mulai Mm-mm. dari mesin cuci, pemanas, listrik semuanya ada semua dan besar-besar. Dan ini satu kamar dihuni kadang-kadang cuma satu orang aja kalau di aman itu. Nggak mau dia berdua itu, bertiga itu. Makanya kan biaya hidupnya tinggi tadi seperti saya Zena jelaskan tadi kan antara 5 sampai 6 juta ya. Karena kenapa ya? Karena seperti itu lifestyle mereka seperti itu. Tinggi. Tapi kalau misalkan mau yang ya agak cari rumah yang biasa-biasa saja kan ya juga biasa saja Ustaz ya. Apalagi kalau di Yarmo. Kalau di Yarmo berapa Ustaz? Di Yarmuk tuh pernah ada sampai 2 juta sebulan, 2 Oh, sampai iya. 3 jutaan. Karena memang Sebulan gitu. ada gitu tersedia rumah yang memang sewaannya murah. Dan Iya. kita tinggal di Irbit itu kan kita di Irbit ya Yarmuk. Iya. Eh, kita nggak perlu pakai bis atau taksi untuk ke kampus. Beda dengan di Aman dan di Muktah. Mereka kan perginya naik bus, ada juga yang naik taksi. Kalau di Irbit kita jalan kaki. Dan Iya, lanjut dulu, Ustaz. Lanjut dulu, Ustaz. Lanjut dulu. dan kalau di Irbit itu nggak terlalu banyak mall. Kita biasa memang ya cuma ke toko-toko yang di pinggiran jalan aja. Nggak tersedia banyak mall kayak di Aman kan, banyak mall-mall yang besar dan hits gitu. Kalau di Ini, Muktah sih ya, lebih murah. kita lebih kalau biarmu itu bahkan antara 2 sampai 3 bisa sudah ya, 2 sampai 3 juta per bulan sudah ya. Ya bisa. Ya, ya gini sudah karena kan mungkin teman-teman bertanya ini Mm, bedanya Aman, Irbit sama Muktah itu apa sih? Ya mungkin kita kasih gambaran lah. Kalau Aman itu Jakarta lah dan Jakarta bukan hanya Jakarta itu Jakarta wilayah SCBD itu. Bukan Jakarta Iya, yang pinggiran itu, bukan Jakarta yang pinggiran-pinggiran itu bukan. Jakarta yang SCBD, jadi memang samping kiri kanannya itu gedung-gedung cakar langit gitu, mm, apa namanya, yang di aman tinggal di aman tuh dan harga sewanya juga mahal-mahal itu. Ya mm, bayangkan aja kalau misalkan kita hidup tinggal di Jakarta dan di wilayah SCBD itu biaya sewanya berapa gitu kan. Maka tadi iya, saya Ziana bilang antara 5 sampai 6 juta itu kalau di aman di University of Jordan. Tapi kalau di Irbit mungkin kalau teman-teman pengen apa namanya mengkiaskan Irbit itu kota kayak di Indonesia itu kayak kota apa sih gitu kan? Mungkin kayak semacam Malang gitu saudara, kayak Malang gitu. malah Ya, jadi kota besar tapi tidak besar banget gitu. Kota ya. besar tapi tidak besar banget standar gitu. Dan wisatanya juga banyak kan, Malang kan tempat wisata juga kan. Kan Umu Kois kan sama Irbit kan juga dekat tuh wisatanya. Umu Iya, Kois, betul. Memang di Irbit, Ajlun, Umpais. iya Umu Kois di Irbit sama Ajlun itu kan juga dekat itu di situ. Ya, Wisata-wisata dan itu. Jadi kalau misalkan kiasnya ya di ini, kiasnya ya di Malang kalau mau ini gitu. Makanya biaya hidupnya relatif lebih terjangkau. Nah sekarang kalau yang lebih terjangkau lagi itu Mu'tah. Kalau Muktah misalkan terjangkau teman-teman banget. pengen cari Mu'tah, Mu'tah kayak apa sih Mu'tah itu ya perbandingannya kalau Mu'tah itu Bojonegoro lah gitu. Iya lagi. Iya kan, gitu Ya, kan. Jadi kalau apa namanya sepi tadi juga. teman-teman tadi ini apa namanya sepi ya betul nggak ya, tenang gitu tapi tenang Mm, tapi ada juga malah banyak teman-teman juga yang ini sudah apa namanya yang justru prefer tinggal di Muta karena lebih apa namanya lebih lebih syahdu. tenang. Iya, jadi kalau di situ bahkan bisa lebih murah lagi kurang dari 3 juta bisa itu Iya, kurang dari bisa. 3 juta ya Betul. sekitar 2 jutaan itulah per bulan jadi ya Mm, nggak begitu mahal saudara ya sebenarnya begitu sini mahal. nggak begitu mahal ya sama lah kayak di Indonesia lah gitu. Kalau kuliahnya Meskipun berapa saudara biaya kuliahnya saudara? Ya gimana tadi meskipun gimana hal ya, lanjutin. meskipun memang mata uangnya dinar mahal, tapi untuk di Irbit sendiri biaya makanan, barang-barang itu relatif murah sih ya. Dengan uang koin, pecahan koinan kita bisa beli makanan kayak falafel, sandwich gitu, bisa nahan lapar. Jadi ya insya Allah nggak akan kelaparan deh, walaupun belum dikirim uang bulanan. Ini saudara, mungkin bedanya adalah mungkin satu dinarnya kan 23 ribuan gitu kan. Ya, 24 Tetapi ribu. harga makanan di sana itu bukan satu dinar, bukan. Harga makanan itu
setengah dinar, seperempat dinar gitu kan. Jadi Ya, harga minuman itu berapa, minuman itu minuman seperempat dinar. Jadi ada pecahan seperempatnya gitu kan. Di Indonesia tuh mungkin ya seperempat rupiah itu tidak ada di Indonesia itu kan. Kayak gitu mungkin ya. Kalau biaya kuliahnya gimana sudah? Biaya kuliahnya sudah? ya untuk di Yarmuk sendiri ya, biaya kuliah itu eh, di 6 sampai 7 mata kuliah, 18 SKS itu sekitar 7 sampai 8 juta di fase awal sama fase sani. Dan biasanya nih Ustaz, dia Iya, iya. bakalan nurun harga UKT-nya di fase soifi musim panas. Jadi dia lebih murah gitu harganya. Bisa cuma 4 juta dan 4 sampai 5 juta. Hmm. Ini saudara, 8 juta itu kalau ngambil 7 mata kuliah saudara. 7. Iya, 7 7 mata mata kuliah. kuliah. Banyak kan, ya kan? Kalau Mm-mm. ngambilnya standar saudara, kita ambil standar lah. Misalkan. Standar anak-anak kan 5 mata kuliah gitu Mm-mm. ya. Kalau sekitar satu semester 5 mata kuliah berarti berapa saudara kira-kira? Untuk fase awal, fase sani, harganya itu dia naik ya. Suka naik di fase Iya, awal fase sani. itu Sekitar 5 berapa? sampai 5 jutaan. 5 jutaan per semester. 5 jutaan per Kalau semester. pas Itu loko udah itu malah termasuk murah. uang gedung, uang dan lain-lain. Bukan hanya mata Iya, kuliah. ini nggak ada uang gedung di Jordan, betul nggak? Hanya ada uang semester. Gitu nggak? Kalau di gedung kan, kalau di Indonesia kan kita misalkan mau masuk ini, mau masuk kuliah, itu kan ada di depan ada uang gedung gitu kan, Mm-mm. berapa puluh juta gitu kan, berapa puluh juta. Kalau di Jordan kan nggak ada gitu, hanya ada uang Nggak ada. semester aja. Uang Iya, semester aja. sekitar 5 sampai 7 sampai 8 juta tergantung Iya, berapa mata kuliah yang mata kuliah yang diambil. diambil. Semakin banyak mata kuliah yang diambil, semakin mahal, tetapi cepat selesai. Betul? Betul. Kalau kita ngambilnya standar ya murah, tetapi ya Mm-mm. kuliahnya mungkin nanti standar gitu. Standar nggak apa namanya ya 4 tahunan lah selesainya ya gitu. Mm-mm. Berarti kalau biaya kuliahnya sekitar itu sudah ya. Sekitar itu. Ya tadi kalau ada yang tanya berapa sih biaya hidupnya sih, ya tergantung kota tempat tinggal. Mm-mm. Tinggalnya di metropolitan ya mahal. Di Irbit sekelas Malang sekitar Iya. 2 sampai 3 jutaan. Di Mutah lebih murah daripada itu. Tapi Seperti itu. Irbit tuh recommended sih Ustadz. Betul Kuliah di sudah. Yarmuk. Di Irbit juga bukan cuma Yarmuk sih, ada universitas lain yang reputasinya baik. Baik. Astaga, Philadelphia itu sebenarnya di Irbit atau di Aman sih Philadelphia itu? Di menuju ke aman. Bukan Irbit, bukan aman, menuju ke aman. Ya, pertengahan antara Irbit dan Pertengahan. Aman Philadelphia itu. Itu Furkon itu kayaknya pindah ke Philadelphia dia, Furkon itu. Iya. Tapi dia nggak ada perkampungan saat kita dia di pinggir jalan di lahan luas gitu, nggak ada buat tempat-tempat anak-anak stay gitu. Hmm. Ini terkait dengan Philadelphia itu apa? Philadelphia University dan ternyata ketika kita ke sana dijelaskan oleh apa namanya? Dijelaskan oleh pihak KBRI, Philadelphia itu ternyata nama lain dari kota aman misalnya. Oh, Nama lain dari kota aman itu. Jadi bukan nama Philadelphia itu bukan nama negara, nama kota di Amerika iya. bukan. Itu ternyata Philadelphia itu adalah nama lain dari kota aman. Mm-mm. Sebelum berubah menjadi aman itu namanya Philadelphia. Ternyata seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah dari kawan-kawan Ustazah. Boleh voice tanyanya Tat? Boleh voice tanyanya Tat? Subhan Oh, buka Bika mic. Romagung. Bentar, nanti dulu Subhan, voice-nya nanti dulu. Assalamualaikum Ustazah, Afwan bertanya apakah ada beasiswa dari Indonesia untuk ke sana? Beasiswa Ustazah, mohon dijelaskan Ustazah, beasiswa. Apakah ada nggak beasiswa? Beasiswa untuk yang S1 kalau dari negara ya belum ada sih, tapi kebanyakan adanya dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu negara ya? Dari ya, kan dari Ya, dari Basnas. Basnas sama mungkin dari yayasan tempat kamu sekolah, misalnya dari Mumtazah, dia buka beasiswa seperti itu. Dan Yang pertama itu Ustazah, ada dari Basnas, dari Indonesia sendiri itu dari Basnas. ya Yang Bas. kedua ternyata ada Ustazah, tahun 2023, 2023 2024 itu. Ada yang berangkat namanya Hazik Ustazah. Di Yarmouk juga, mungkin Ustazah kenal namanya Hazik. Hazik. Itu dia dapat beasiswa Indonesia Bangkit Ustazah. Jadi Oh, dia ngelamar beasiswa itu sebelum berangkat ke Jordan di Indonesia, ngelamar beasiswa, ujian beasiswa di Indonesia. Ketika lulus, maka diberikan pilihan oleh Indonesia, silahkan bisa kuliah di negara-negara ini dan di kampus-kampus ini. Dan ternyata salah satu kampusnya itu adalah Yarmouk yang ada di Jordan. Akhirnya dia milih Yarmouk itu. Dan ketika sampai Yarmouk, ya biaya keberangkatan di Mumtazah diganti, kemudian biaya kuliahnya ditanggung sama negara sih. Itu namanya beasiswa Indonesia Bangkit. Tetapi tahun ini nggak ada. nggak Tahun ada. ini nggak ada. Dan Tahun ini nggak sebenarnya ada. kita nggak pernah dengar sih Ustadz ada beasiswa Iya. itu. Ada Ustazah, ada anak Mumtazah yang berangkat juga.
Hazik. apa namanya Yarmu Hazik. Nah, Mm-mm. Yarmu juga ada Iya, 2023 atau 2024 gitu antara itu. Oke, monggo tadi siapa tadi Subhan, silakan Subhan voice Subhan, monggo silakan Subhan, halo, mau tanya voice, monggo Subhan, halo, Ya, halo. Ya, baik. halo. Ini Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Ini Tat. Izin ya masuk, silakan. Ustazah. Subhan, tolong di on kan kameranya, tolong. Ya. Hanya kameranya di on kan no Oh, kameranya, ya. di on kan no kameranya. Nah, ini silakan Subhan. Izin bertanya ya, Ustazah, terkait ya, kehidupan di sana. Yang jelas tentang keamanan ini bukan tentang konflik, tapi lebih tepatnya kayak ini surat izin tinggal atau ikomah. Nah, nah itu pengurusannya itu bagaimana? Apa ada kaitannya dengan kampus atau itu tuh kita langsung dari kita ke KBRI gitu. oke. Dan Jawab ya. juga Oh, ya, dan apa? Kira-kira masa jadinya itu tuh hmm. masanya apa? Jauh nggak sama di fase-fase mungkin surta itu banyak yang razia gitu loh. Oh, Nah, oke. itu. Mungkin itu saja sih. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih ini saya tanyakan. Mungkin untuk sekarang ini dulu. Ya Sorry, ini Ustaz. Ustaz, Subhan ini mau ke Jordan Ustaz. Masya Yang sekarang Allah. belum Gaza, mau ke Jordan ini. Mau ke kampus mana Subhan atau Subhan? Insya Mau ke Allah Subhan. Yarmuk Ustaz. Yarmuk, warga Yarmuk nambah. Yang mau Ustaz dijelaskan Ustaz. Ya, untuk Ikoma ya atau KTP ya, surat izin tinggal, itu kita mahasiswa tenang aja karena kan di Jordan itu ada namanya HPMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia di Yordania ya, pengurus kepengurusan. Jadi mereka yang akan ngurusin kita dan memandu kita dari awal sampai akhir kita dapat kartunya. Jadi bukan kita yang pusing, budak gidik sendiri, tapi kita sebagai anggota dari atau bagian dari HPMI kita bakal diurusin, apalagi anak baru bakal dipandu dari awal sampai akhir. Nah, untuk tadi apa? Razia ya. Nah, memang Ikoma ini turunnya nggak secepat itu. Sama mungkinnya kayak di Indonesia turun KTP kalau mau cepat harus harus pakai ini mungkin. Tapi kalau di Jordan belum pernah coba sih. Ya turunnya nggak secepat itu. Ada namanya muafako. Muafako itu turunnya dari kampus. Jadi pengurus HPMI kita nih mahasiswa Indonesia sama pihak kampus bekerja sama gitu. Untuk apa? Untuk kayak masukin data-data mahasiswanya dan lain-lain. Itu Subhan. Jadi terkait dengan ikomah itu nanti sudah diurusi oleh HPMI. Dan berita baiknya adalah warga Indonesia yang ada di Jordan itu tidak sebanyak warga Indonesia di Mesir yang kepengurusannya antri berbulan-bulan. Kenapa? Karena di Jordan itu kemarin saya lihat itu cuma baru 900 berapa gitu saja warga Indonesia itu, nggak nyampe 1.000. Nggak nyampe Nah, sementara 1.000. kalau di Mesir ini sudah ini 14.000 mahasiswa Indonesia, 14.000 lebih ya. Sehingga kepengurusannya tidak selama itu, tidak selama itu. Insya Allah mudah lah pengurusan ikomah itu. Dan belum ada kejadian mahasiswa Indonesia yang sampai ditangkap polisi Jordan kemudian di penjara diapakan, tidak ada gara-gara nggak punya ikomah, tidak ada seperti itu. Karena Jordan itu apa namanya, setahu kami sih dan kita juga pernah ke sana itu sangat ramah sekali. Orang sama pengungsi saja itu loh ramah, apalagi sama kita yang ke sana untuk menuntut ilmu gitu loh. Jadi orang-orang pengungsi yang ada di Syria, di Palestina itu pengungsinya ke Jordan. Itu loh mereka para pengungsi itu loh diopeni oleh pemerintah dengan baik, nggak di apa namanya, nggak dihardik, nggak diapa-apain, nggak dijahati lah itu gitu. Apalagi kita yang datang ke sana dengan niat baik yaitu belajar. Iya. Terus tau nggak akan apa namanya, nggak akan dibuat dijahati sama pemerintah sana. Belum pernah dengar soalnya saya. Itu Belum. sebenarnya. Ini saja, kemudian pertanyaan lain sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya saja. Mungkin teman-teman monggo kalau mau tanya silahkan langsung ditulis di kolom komentar atau apa namanya angkat tangan boleh, silahkan tidak apa-apa. Ini saja apa namanya? Kira-kira ada nggak saja culture shock? Culture shock itu apa namanya?
Ya, culture shock culture shock. itu ya ini apa namanya sesuatu yang sekiranya normal di Indonesia, tetapi dia sangat tidak normal di mana sangat tidak normal di Jordan gitu loh. Kira-kira apa sudah kira-kira sudah yang harus kita ketahui gitu. Interaksi antara laki-laki sama perempuan. Kalau di Indonesia itu kayak ya udah sih normal gitu kan. Mau nggak ada kepentingan pun juga dinormalisasi, bukan normal, dinormalisasi gitu. Tapi sementara di Jordan itu sempat tanya teman kayak enggak itu tuh aib banget loh perempuan ngomong sama laki-laki yang bukan mahram, aib aib. Itu saudara. Dan uniknya saudara, Hmm. kampusnya itu campur laki-laki perempuan. Nah ini yang nggak dimiliki. Jadi meskipun kampusnya itu campur laki-laki perempuan, jadi dalam kampus itu cewek juga masuk, tetapi nggak ada yang hanya sekedar duduk berdua gitu, nggak ada itu. Bahkan ngobrol-ngobrol berdua itu nggak ada. Itu padahal kampusnya cowok cewek loh ini gitu kan. Nggak peduli itu di Yarmu, nggak peduli di Mutah, kampusnya jadi satu cowok cewek, tapi interaksi antara laki-laki dengan perempuan itu apa namanya beda banget. Beda bang. Kalau di Al Azhar beda. Al Azhar itu kampus cowok cowok semua, kalau kampus cewek cewek semua. Nah di Jordan nih kampusnya cowok cewek, Cowok cewek. tetapi interaksinya sudah sangat-sangat luar biasa. Mhm. Ngomong nggak ada keperluan yang bukan mahram saja itu sudah aib luar biasa gitu saudara. Betul. Kalau kelasnya gimana saudara? Kelasnya itu campur cowok cewek juga saudara kelasnya. Ya campur, yang syariah itu campur, tapi bedanya kalau di syariah yang di depan bagian depan laki-laki, yang di bagian belakang perempuan. Cuma kalau di fakultas lain itu katanya sih samping-sampingan, ada yang samping, tergantung ini, nggak diatur gitu, laki-laki harus di depan, perempuan harus di belakang. Iya itu. Ini ya. Jadi kadang-kadang ada dosen putra, ada dosen putri juga. Itu ada Ustaz, tahun apa namanya? Tahun 2020 berapa lupa, 2023 atau 2024 itu. Itu anak-anak markas Lugoh itu, anak markas Lugoh itu foto sama dosennya. Dosennya Hmm. orang Jordan itu. Masih apa namanya masih muda. Ya Allah, buat jadikan apa namanya? Story. Orang pada pengen semua itu kuliah di Jordan itu dosennya cakep. Dosennya pada cakep, Ya, ya. ya Allah, dosen cakep ini dosennya gitu. Orang-orang Dosen apa markas. namanya? Berkas markas logo yang saat itu masih di markas logo. Terus habis itu contoh yang lain apa lagi Ustaz? Yang lain adalah kalau di Indonesia itu warga, warung, toko semuanya kan pasar biasanya bangun pagi ya, buka jam 3 pagi. Di Jordan itu orang mulai aktivitas selain dari sholat subuh ya, misalnya aktivitas aktif keluar itu di jam 9-an. Jadi sebelum itu benar-benar sepi, sampai kayak suara tuh suara angin aja kedengar. Karena sepi. Ini Ustaz, itu sepertinya bukan hanya di Jordan Ustaz, di seluruh negara Arab kayak gitu. Di Mesir itu bahkan toko-toko baru buka setelah sholat duhur. Lebih parah. Itu Ustaz, gitu. Itu matanya orang Arab gitu. Makanya kan pernah itu sampai Habibur Rahman Al-Sirazi itu nulis di dalam ayat-ayat cinta itu. Sebenarnya orang Israel itu kalau mau menghancurkan Mesir itu gampang. Apa? Serang aja mereka jam 7 pagi, udah mati semua itu. Karena semuanya tidur semuanya. Masih tidur semua. Dan baru benar-benar beraktivitas setelah duhur. Tetapi malam harinya Ya, sampai malam banget, sampai jam 3 malam baru tutup itu ya, betul. sampai subuh baru tutup itu. Dan kayaknya bukannya di Jordan saja. Di seluruh negara kayaknya kayak gitu, culture-nya kayak gitu, culture-nya. Culture-nya kayak gitu. Ini sudah tadi ada yang tanya di grup tadi, di mana di obrolan ini, dari Nabila Anggun ini. Ustaz, Afwan, kira-kira apakah jurusan di Yarmu University sama seperti di Al-Azhar gitu? Nah ini kalau apa namanya jurusan di Yarmu University mungkin kalau membandingkan dengan Al-Azhar nanti saya membandingkan Ustaz ya. Mungkin Ustaz Ya. tanya dulu apa namanya jelaskan dulu terkait dengan jurusan di Yarmu University apa saja. Jurusan yang mahasiswa Indonesia biasanya kuliah itu jurusan fakultas syariah, ada jurusan usuluddin, usul fiqh, apa tadi, iktisad Islami, dan ada dirosat Islamiyah, usriyah dan tarbiyah. Atau dirosat Islamiyah itu apa? Pendidikan Islamic Studies. ya, Islamic Islamic Studies. Studies, Islamic Studies gitu. Dan sastra Arab. Itu sih yang paling sering orang mahasiswa Indonesia atau mahasiswa asing berkuliah. Ya, ini Nabila, saya ingin menjelaskan apakah sama dengan di Mesir. Pada dasarnya sama, hanya bedanya beda ini aja, beda prodi. Kalau di Al Azhar itu Usuluddin itu masuk ke dalam fakultas sendiri, tapi kalau di Jordan itu masuk ke dalam prodi.
Jadi di Jordan itu ada fakultas namanya Fakultas Syariah. Di dalamnya ada prodi usuluddin, ada prodi usul fikih. Usul fikih itu apa ya? Syariah itu. Kemudian ada prodi dirosat Islamiyah. Ada di prodi Masyarakat Islamiyah, ada nggak Ustaz? Masyarakat Usul Islamiyah. Islami ya, iktisad Masyarakat ekonomi. itu Iktisad Islami itu adalah perbankan Islam, itu masuk di situ. Kemudian ada prodi, apa namanya, kuliah namanya jurusannya adalah jurusan sastra. Kuliah Sastra ada. ini ada sastra Arab, kuliatul adab ya, kuliah sastra Arab sama sastra Inggris. Jadi kalau dibandingkan dengan di Al Azhar itu dirosat Islamnya itu bukan prodi tapi fakultas. Ya kan sama kan? Di dirosat Islamnya ada nggak? Ada. Usuluddin ada nggak? Ya ada. Usul fikih ada nggak? Intinya semua fakultas yang ada di Al Azhar ada semua di Jordan, tetapi ada fakultas di Jordan yang nggak ada di Al Azhar, yaitu adalah Masyarif Islamiyah itu. Oh, Masyarif Islamiyah itu adalah perbankan Islam. Perbankan Islam di Al Azhar tidak ada Ustaz. Tidak ada spesifik perbankan Islam, itu tidak ada. Nggak ada. Makanya ada kemarin untuk anaknya siapa namanya, dia bapaknya kerja di perbank Ustaz, jadi direktur bank apa gitu. Anaknya dikirim ke Jordan masuk Masyarif Islamiyah itu. Masuk Masyarif Islamiyah. Ya, pengen teruskan jejak ayahnya gitu. Karena memang ada spesifik di Jordan itu jurusan namanya Masyarif Islamiyah. Usul Islami ya. Ya, perbankan Islam di Mesir tidak ada itu di Mesir. Hmm. Gitu. Ya, sambil yang lain ini apa namanya? Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, sambil bertanya silahkan ditulis saja supaya cepat gitu. Sama ini sudah mau tanya lagi sudah. Kira-kira sudah selama tinggal di Jordan itu hal apa yang paling berkesan sudah? Yang paling berkesan. Hmm. Pastinya karena di sana tuh banyak tempat-tempat belajar seperti markas tempat-tempat belajar di luar kampus. Selain kita belajar di perkuliahan, kita juga bisa mengambil ilmu tambahan dengan ulama-ulama yang masya Allah juga. Selain dosennya juga di Yarmouk, di perkuliahan kita masya Allah, ditambah kita juga dapat ilmu lain gitu dari ulama-ulama yang masya Allah. Kayak markas tajwid atau ada markas Syekh Albani ya kalau nggak salah, itu terkenal. Itu yang terkesannya karena memang bisa belajar dengan syekh-syekh, dengan ulama, dengan teman-teman Arab lainnya itu di luar perkuliahan. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ini ada yang bertanya Ustaz. Pertanyaannya kayak gini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, Afan izin bertanya. Setahu saya Jordan ini sekitaran daerah konflik. Apakah visanya mahal? Kira-kira rata-rata biaya visa ke sana berapa? Sebelum Ustazah menjelaskan, saya ingin menanggapi dulu Ustazahnya terkait dengan daerah rawan konflik ini. Jadi gini apa namanya, teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya sebenarnya daerah rawan konflik itu kalau misalkan antum mau membuka apa mau cross check di daerah Arab, di daerah negara-negara Arab, itu negara-negara konflik itu hampir semua negara Arab itu bertetangga dengan daerah-daerah konflik. Tetapi negara-negara yang bertetangga itu aman karena mereka memang benar-benar tidak bersinggungan dengan konflik tersebut. Sebagai contoh, Mesir. Mesir itu bukan dekat dengan negara konflik, tapi langsung berbatasan langsung dengan Gaza yang hancur itu. Coba antum coba searching di Google coba. Gaza keadaannya kayak apa? Hancur itu, rumah-rumah nggak ada bentuknya sama sekali gitu. Dan itu Mesir bukan dekat lagi sama Gaza, bertetangga langsung pintu ke pintu gitu. Perbatasannya ada perbatasannya itu. Jadi meskipun Mesir bertetangga tonggo pet itu apa ya, tangga deket banget itu, tapi Mesir sangat aman sekali karena kenapa? Karena nggak ikut konflik itu tadi, gitu loh. Nah, kalau Jordan itu dia tetangga Israel agak jauh karena masih ada tepi barat tuh saudara nggak pet itu. Nah, kalau misalkan jauh itu, dan itu kalau misalkan konflik di sana itu apa namanya bener-bener nggak kena Jordannya ya, yang dia incar Israel ya Israelnya itu, dan Israel ngincar Iran ya Irannya itu. Jordan tidak ada urusan apa-apa sama sekali gitu. Jordan tidak ada urusan apa-apa sama sekali. Jadi kalau misalkan kita mau mencoba objektif, sebenarnya daerah konflik itu ya bukan hanya Jordan saja, Mesir sendiri itu pun ya sebenarnya dekat dengan konflik, hanya saja aman karena memang tidak bersinggungan dengan konflik itu sendiri. Ya tidak ada konflik sama sekali lah di sana itu, nggak ada konflik mereka itu. Kemudian tadi dia ada yang bertanya tadi, beliau juga bertanya tadi terkait dengan visanya itu mahal apa enggak gitu. Jadi sebelumnya mungkin sebelum dijelaskan visa iqomah oleh Ustazah Ziana, kami ingin menjelaskan. Jadi sebelum ke Jordan itu adalah untuk entry itu kita masuk visa pakai visa entry ya. Dan itu biayanya sudah dari paket Mumtazah.
Jadi Mumtazah ada biaya paket sekian, nanti kita jelaskan. Ustazah Jana kan dulu juga seperti itu. Itu sudah termasuk visa Ustazah ya. Oh gitu. Visa entry, sudah termasuk visa entry, sudah termasuk tiket pesawat saat itu. Masuk visa entry. Nah, tapi sampai sana nanti akan ngurus iqomah lagi. Nah, ini tadi beliau bertanya apakah visanya mahal, berapa? Mungkin Ustazah Zena bisa menjelaskan berapa biaya iqomah di sana. Emang Tapi ya. kalau biaya visa entry sudah termasuk paket Mumtazah Yordania, jadi tidak perlu bayar itu. Nah, sekarang kan iqomah ngurus di sana, ngurus iqomahnya untuk 1 tahun tinggal itu berapa biayanya? Mungkin Ustazah bisa menjelaskan. Nah, untuk iqomah ini yang mahal ada di awal, biaya di awal. Kalau misalkan untuk perbarui iqomahnya udah habis nih tahun ini. Perbarui lagi itu cuma 1 jot, bayarnya 1 jot tuh sekitar 24.000. Yang mahal ada di biaya awalnya. Per tahun Ustazah? Iya, per Per tahun. tahun. Satu Jadi tahun. 1 tahun itu memperpanjang iqomah itu hanya 24.000. Ya, 24.000. Cuma bawa ini, iqomah lama, Ya, paspor, pas foto. untuk memperpanjang itu. Dan itu nggak ribet Ustazah ya. Itu kalau perpanjang iqomah baru. Kalau sekarang ngurus iqomah baru, maaf, Ngurus iqomah perpanjang baru. iqomah lama ya. Kalau buat iqomah baru Ustazah. Iqomah baru itu kenapa mahal? Karena banyak banget tes. Pertama ada tes darah, bukan tes darah, fasdam namanya. Jadi ambil darah, terus ada sidik jari, basmah, mata, itu yang bikin mahal. Sekitar Berapa? 85 jod itu udah keseluruhan. Pertama kali pengurusan iqomah itu Ini Ustazah. 85 jod. Rupiahnya kira-kira berapa Ustazah rupiahnya? Berapa ya 25 jod? Sekitar, lupa ya, Teman-teman. 85 jod. Sekitar ya 2 jutaan sekarang ya, untuk kurs sekarang 2 jutaan 2 jutaan. Ya. Itu ngurus pertama saja. pertama Nah, aja. berikutnya per tahun hanya 1 jut atau 24.000. Ya, itu ya. Itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya bedanya visa sama iqomah itu apa sih? Jadi visa itu adalah ketika kita pertama kali masuk Jordan itu visa. Pertama kali masuk Jordan itu visa. Dan itu udah diuruskan dan itu udah diuruskan oleh Mumtazah. Sampai sana itu kita ngurus KTP luar negeri ya. KTP tapi untuk apa namanya mahasiswa luar negeri itu namanya iqomah. Dan biayanya tadi itu. Pertama 2 juta tapi setelahnya setiap tahun hanya 24.000. Jadi nggak mahal. Kemudian ini sudah ada yang tanya lagi sudah apa namanya? Maaf, Ustazah, izin bertanya, sistem pembayaran SPP-nya apakah per semester atau berdasarkan jumlah SKS yang diambil? Monggo, Ustazah. Per semester tergantung jumlah SKS yang diambil. Betul kan? Ya, Per semester. jadi memang bayar apa namanya bayar biayanya itu adalah per semester. Hanya saja satu semester tuh ngambil berapa mata kuliah kan itu Ustazah ya. Ya, Semakin gitu. banyak mata kuliah yang diambil, maka semakin besar. Semakin sedikit, biayanya juga semakin sedikit. Tapi rata-rata antara 5 sampai 7 atau 8 juta per semester. Ya. Tergantung berapa mata kuliah yang diambil. Kalau seperti Ustazah Ziana ngambil mata kuliahnya banyak-banyak, maka bisa cepat selesai, kurang dari 4 tahun. Ya. Gitu. Mungkin Ustazah Ziana ada tambahan, mungkin Ustazah Ziana ada tambahan terkait dengan itu. Sistem pembayaran mungkin, sistem pembayarannya nggak manual, seperti bisa manual, bisa digital. Kalau di Mesir sendiri gimana sih Ustadz bayar uang kampus gitu? Kuliah di Mesir itu kan nggak ada uang semester saja ya. Adanya kan hanya uang tahunan, itu pun murah sekali, 100 pon atau 200 pon itu bayarnya langsung di cash di mana di tempat pembayaran apa namanya khozinah namanya. Namanya khozinah itu ya tempat inilah tempat administrasi keuangan di kampus. Jadi langsung datang ke sana. Tapi kalau di Jordan kan bisa transfer bank, bahkan ngambil mata kuliahnya kan lewat internet ya saudara ya. Iya, lewat phone, Lewat lewat HP. handphone. Lewat HP, kemudian kita ngambil mata kuliahnya berapa, kemudian bayarnya, kemudian ada nomor virtual account atau gimana bayarnya dari situ saja ya. Iya, gitu. Mudah Jadi banget. jadi enggak harus antri ke kampus untuk bayar itu enggak. Jadi kalau saya pengen sekarang semester ini ngambil 6 mata kuliah itu tinggal dari HP saja. Oh ini ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini, kemudian bayar ini ke bank bayar selesai. Enggak perlu antri di kampus seperti itu. Kemudian ini ada yang bertanya lagi Ustazah, apa namanya? Apakah di sana pembelajarannya memakai bahasa full Arab? Monggo saya tadi jelaskan Ustazah. Apakah bahasanya di sana memakai bahasa full Arab? Full Arab untuk mata kuliah yang berbahasa Arab, tapi ada juga beberapa mata kuliah yang berbahasa Inggris, kayak ilmu komunikasi, ilmu komputer, ada dia yang berbahasa Inggris, tentu penyampaiannya juga pakai bahasa Inggris, itu sih.
Ada Inggris, ada Meskipun Arab. ada yang, oh berarti Ustazah saat di sana itu ada juga mata kuliah yang dia bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Inggris ada. Komputer ada ya, tapi nggak banyak sebenarnya. Nggak Nggak banyak, banyak. sekitar 2 atau Mayoritas ya, 3 dua atau tiga mata kuliah ya. Yang untuk lainnya, jurusan Usuluddin ya. iya, betul. Ya, sudah. Terus ada ini ada yang pertanyaan saja. Apa namanya? Apakah Yordania salah satu negara liberal yang kurang dalam hal keagamaan khususnya Islam? Nah ini tadi saudara. Negara liberal kurang Islami gitu. Dia kurang Kayaknya Islami. Menurut saudara gimana menurut saudara? nggak. Udah dijelasin dari awal, sangat religius bahkan. Sangat religius sekali. Religius. Islamable banget. Islam banget. Kalau ada istilah Instagramable ini istilah Iya, Islamable Islam. banget gitu. Sangat Islami Islam. sekali. Ketemu Sangat sama Islam. orang ya Assalamualaikum, Iya. Waalaikumsalam gitu kan. Apalagi saat bulan Ramadan itu kan meriah sekali Ustaz ya saat Iya bulan banget. Ramadan. Benar-benar terasa Ramadannya, nuansa Sangat-sangat Ramadannya. benar-benar Islami banget lah. Hmm. Sangat-sangat Islami. Bukan liberal ya, bukan liberal Ustaz ya, bukan. Bukan. Sangat-sangat ini, sangat-sangat Islami negaranya ini. Kemudian apa namanya bertanya lagi. Bahkan Ustadz Assalamualaikum Ustaz. Iya gimana? karena saking religiusnya itu Iya. mayoritas sampai dari anak-anak sampai dewasa itu mereka hafal Al-Quran. Jadi malu banget rasanya kalau ditanya nih sama orang-orang Jordan, udah hafal berapa juz? Cuma juz 30. Jadi mereka tuh kayak, masa cuma juz 30 gitu. Karena memang mereka menghidupkan Al-Quran, Ustaz. Dari kecil sampai dewasa. Gitu. Hafal. Saking religiusnya seperti itu ya sebenarnya. Iya. Mungkin tadi kan apa namanya kalau dipandang bahwasanya satu kok kampusnya campur sih ya gitu putra putri ya itu kan kebijakan kampus tetapi kan dalam prakteknya kan mereka benar-benar terjaga terkait dengan pergaulan gitu Ustazah. Tuh. Kemudian ada yang bertanya lagi Ustazah. Ini dari Faris Harif Hanif. Selain Ustadz, apakah ada kecocokan antara jurusan yang di Universitas Jordania dan jurusan perkuliahan di Indonesia? Dan apakah Jordan juga ada sistem magang seperti di Indonesia? Apa namanya menjadi skill untuk mencari kerja baik di Jordan sendiri maupun di Indonesia. Syukron ada magangnya apa enggak Ustazah, kemudian kayak di Indonesia gitu loh skripsi apa enggak, nah gitu mungkin Oh gitu. juga anda PK ini sudah apa ya bukan hanya magang ini kan ada KKN. KKN nah kayak Nah, gitu gimana di Jordan. sejauh yang Anda tahu tuh nggak ada, mau semua fakultas tuh nggak ada KKN. Terus apa tadi, magang gitu nggak ada sih. Internship nggak ada dari kampus. Terus kalau misalkan skripsi di jurusan atau di fakultas syariah sendiri kita untuk S1-nya nggak ada skripsi, tapi lebih ke ini aja sih, belajar teori-teori mengetik gitu, membuat karya tulis gitu. Tapi bukan yang kayak skripsi banget, mudah. Intinya kan satu nggak ada kewajiban skripsi sama Nah, kayak di Mesir juga satunya juga nggak ada kewajiban skripsi. Nah nulis itu kalau S2 betul nggak Ustazah? Kalau dua S2 betul. itu nulis di Mesir juga gitu kalau S2 juga nulis sama kayak di Mesir. Kemudian habis itu, Afan Ustadz izin bertanya di sana sehari belajar berapa jam? Nah ini, sehari belajar berapa jam Ustadz? Tergantung berapa mata kuliah yang diambil sih. Tapi paling ya paling banyaknya juga 3 atau 4 jam sih. 4 jam dari Sekitar pagi 3 sampai 4 jam siang sehari. Pagi sampai siang Ustadznya, itu kuliahnya Ustadznya. kuliahnya. Jadi kuliahnya itu pagi sampai siang gitu. Kemudian intensitas apakah seminggu masuk full apa enggak ya tergantung mata kuliah yang diambil itu Ustadzah ya. Ya, Ini kadang Ustadzah, ada saya yang ya, Rabu ya, gimana, Ustadzah? kosong gitu. Rabu kosong atau Senin kosong, tergantung jadwalnya. Ini juga ada ini tadi yang bertanya di bawahnya ini. Di sana kira-kira berapa kali sehari dalam pembelajarannya ya udah kita sekarang kan sedang membahas itu jadi apa namanya semua kembali tergantung berapa mata kuliah yang diambil. Ya. Cuma kadang-kadang seminggu itu nggak full ada yang kosong tapi ada yang masuk seperti itu ya sama kayak di Indonesia kalau ngambil SKS lah sekarang seperti itu juga. Oh iya ini Ustaz. Uniknya kalau di Yarmuk ya. Jadi ada mata kuliah, ada harinya. Misal mata kuliah hadis Selasa, Kamis, Selasa sama Kamis doang. Nanti mata kuliah apa, misalkan Nahu, Rabu doang gitu. Jadi ada harinya. Tapi kecuali fase soifi, musim panas itu setiap hari masuk.
National Sway Food tiap hari masuk. Kalau musim Iya, panas ya. musim Tapi kalau panas. musim panas tadi kan kita boleh ngambil, boleh tidak ngambil. Opsional. Ya. Ini saya tadi ada yang bertanya saya. Apa namanya? Apakah bahasa Arab di sana sama seperti yang kita pelajari sekarang? Karena gini saya, kalau di Mesir itu kan bahasa amiyahnya itu kan benar-benar beda sama dari bahasa fusahnya. Ya. Iya. Jadi bahasa amiyahnya beda dari bahasa fusahnya. Kalau bahasa amiyah di Jordan sendiri bagaimana Ustaz? Bahasa Amiyah di Jordan dia ya tentu ada Amiyah ya. Tapi dia agak mirip-mirip sih sama MSA standar Arabic. Ada yang mirip. Betul. Ada kosakata yang Ustazah mirip. Ziana, iya. Ustazah Ziana kan dulu kan ketika di Mumtazah kan belajar kan MSA ya. Iya, Iya, sama MSA. dengan itu kan. Ini anak di Mumtazah ini ketika apa namanya belajar bahasa Arab juga listeningnya juga dari MSA Ustaz. Jadi sama yang saya sudah pelajari kan sama seperti itu. Jadi kalau untuk bahasa fusahnya, bahasa amihnya mirip bahasa fusahnya Ustaz ya. Mirip. Mirip dikit beberapa, tapi yang membedakan adalah lahgah atau aksen ya. Misalkan yang harusnya dibaca dalam MSA itu bakolah, tapi dalam aksen Jordan bagalah atau baalah gitu. Hurufnya diganti. Sama ya kayak Mesir, ja jadi gah. Betul, betul. Harusnya ini anajai jadi anagai gitu. Iya, betul. Anak gay jadi anak gay. Anak gay itu saya datang. Anak gay saya Saya datang. datang. Itu bukan maksudnya bukan gay bukan, tapi Iya. datang. Ini sambil saya mau tanya, saya mau menjelaskan ini. Kebetulan kan saya juga apa namanya dari Mesir dan kebetulan juga pernah ke Jordan. Kalau kita bandingkan bahasa amiyahnya, ya. Jadi bahasa amiyah Mesir itu benar-benar berbeda dari bahasa apa namanya bahasa Fushah. Banyak sekali berbeda. Tapi kalau bahasa amiyah Jordan, ketika tahun 2023 saya ke sana, itu mirip banget sama bahasa Fushah. Bahkan orang kalau misalkan nggak bisa bahasa amiyah Jordan, dia ngomong aja bahasa Fushah, itu sudah sangat-sangat mendekati bahasa amiyahnya. Gitu. Jadi nggak perlu belajar lagi. Gitu. Hanya perlu menyesuaikan lahjah saja. Iya, menyesuaikan lahjah. Itu ya nanya ke Lintang ya. Tadi yang tanya ke Lintang. Kemudian, Afan, mohon informasi terkait peluang kerja bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Yordania. Apakah terdapat kebijakan resmi yang memperbolehkan mahasiswa untuk bekerja studi? Bekerja sambil kuliah ya? Iya. Kemarin, bukan kemarin, waktu beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu itu keluar edaran dari Menteri bahwa mahasiswa, terutama mahasiswa asing, tidak diperbolehkan bekerja di Jordan. Karena gini saudara, karena visanya kan visa pelajar, ikomahnya pelajar. Dan visa pelajar itu memang tidak diperkenankan untuk bekerja. Itu sebenarnya bukan hanya di Jordan saja, di Mesir pun seperti itu. Jadi ada tulisannya tuh ghairu murasyah lil amal, tidak diperkenankan untuk bekerja. Jadi sebenarnya seluruh mahasiswa yang bekerja itu sebenarnya ilegal itu sebenarnya itu karena di visanya kan tidak diperkenankan untuk bekerja. Seperti itu. Tapi penasihat kami gini, bagi adik-adik yang mau kuliah di luar negeri. Kalau antum niat kuliah di luar negeri sudah niat belajar. Kalau antum niatnya niat bekerja, mending nggak usah kuliah, mending bekerja di Indonesia gitu. Karena kenapa? Karena yang namanya kuliah sambil bekerja itu tidak ada ceritanya lancar, tidak ada. Pasti nyendat-nyendat. Dan pasti tidak lancar. Maka daripada itu, kalau niatnya niat kuliah, udah bismillah kuliah saja. Seperti Ustazah Ziana, cepat selesai, cepat pulang, cepat berkiprah. Tapi kalau antum sambil belajar, sambil apa namanya, bekerja, wes itu. Kuliahnya nggak lancar gitu. Betul nggak Ustazah? Betul. Udah banyak contoh juga sih Ustaz yang kayak gitu. Contohnya, ya, itu Ustazah. Tapi tenang sih, kalau ini Ustaz, kalau untuk cari uang tambahan, boleh-boleh aja kayak berbisnis ya, kita bisnis kecil-kecilan, jualan makanan Indonesia atau apa, itu boleh kok. Dan itu ternyata di Jordan sendiri sudah mulai ada restoran Indonesia Ustazah. Iya. Sudah mulai ada restoran. Jadi anak mahasiswa kemudian dia pengen buka apa namanya, buka restoran yang menunya adalah menu Indonesia. Nah itu sudah mulai ada. Cuma kalau kami sendiri ya dari Mumtazah itu merekomendasikan kepada anak-anak yang mau keluar negeri sudahlah kalau misalkan kuliah saja, tidak usah apa namanya
Nggak usah sambil bekerja, nanti hasilnya akan tidak maksimal, sangat tidak maksimal hasilnya. Sangat tidak maksimal. Betul nggak Ustaz? Betul, betul. Jadi Monggo fokusnya mungkin, terbagi ya. iya. Monggo yang lain ada yang bertanya, silahkan yang bertanya. Ada yang bertanya yang lain? Silahkan. Ini alhamdulillah Ustaz yang ikut juga banyak dan alhamdulillah yang apa namanya pada antusias, buktinya pada banyak yang bertanya. Tempat Mungkin ini wisata karena, belum? oh ya wisata, Itu kan yang gimana tadi? paling Lupa itu. Ini, ini mau. iya. Coba Ustaz ceritakan tempat wisatanya di Jordan itu yang paling wow itu apa Ustaz kira-kira yang paling tempat wisata yang Yang banyak paling banyak orang tahu gitu loh. yang nggak banyak orang tahu. Hmm, Dead Sea tahu ya? Dead Sea. Nah, atau gini aja sudah ceritakan mulai dari yang terkenal Oke. sampai nggak terkenal. Dari yang Dari apa terkenal saja. tuh pastinya Petra sih. Itu terkenal banget ya ke seluruh dunia Petra. Jadi dia bisa Ustaz jelaskan Petra? Itu Petra itu kan gini saja, itu kan muncul di film Transformer dan lain sebagainya. Itu yang terkenal hanya satu bangunan itu saja. Yang Padahal ikoniknya. Petra ya satu bangunan. Padahal Petra itu sebenarnya bukan satu bangunan itu, tapi satu kota itu. Itu satu kota dan itu jalan dari ujung ke ujung itu 6 jam, 6,5 jam jalan. Iya. Dari ujung ke ujung jalan kaki 6,5 jam. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sendiri melakukan itu. Jadi dari ujung ke ujung itu. Dan itu adalah kota yang dimana rumahnya itu terbuat dari batu dan batunya itu tidak disusun, tapi batunya itu diukir, dipahat gitu. Tepat. Batunya dipahat. Dan itu dari ujung ke ujung itu semua bangunan kota semuanya itu 6 jam gitu. Menyusuri Iya. itu semua itu Petra itu. Tapi yang terkenal cuma satu saja itu yang di apa namanya? Yang ikonik di Yang tempat ikonik itu kita ya. Al-Khaznah itu. Yang ikonik itu. Tempat penyimpanan harta ya. Iya, iya sudah gitu. Terus ada yang lain sudah. Kira-kira apa lagi sudah? Terus yang ikonik lagi nih, Wadi Rum. Wadi Wadirum. Rum. Nah, itu gimana Wadirum sudah? Wow, Masya Allah. Udah pernah ke Wadi Rum, Ustaz? Belum, saya belum pernah. Hanya Wah, saja belum. Saya 3 ya. kali ke Wadi Rum. Ke Ini sisi juga Wadirum yang sudah. berbeda. Jadi itu kayak hamparan pasir yang luas banget, bahkan masuk ke 7 keajaiban dunia ya. Iya. Terus juga pernah ada film Star Wars syuting di situ karena mungkin permukaannya kayak mirip bulan ya atau Mars gitu. Jadi mereka pernah syuting di situ. Ini sudah. Ternyata itu Wadirum itu sering banget dipakai syuting film Hollywood. Ya. Antaranya adalah Star Wars tadi. Kenapa? Karena memang nuansanya nggak kayak nuansa bumi gitu loh. Ini bukan bumi, ini padang pasir berwarna merah, batunya ini nggak warna nggak bumi. Itu adalah suasana Mars itu dan bener-bener Mars. Kalau pengen tahu suasana Wadirum, nonton film The Martian, terus Martian. Itu ada orang astronot terdampar di Mars, dia harus bertani. Itu lokasi syutingnya di Wadirum itu. Dan kalau kemah malam hari di Wadirum katanya indah sekali sudah, tapi saya nggak Indah pernah. sekali. Kita bisa stargazing, liatin bintang-bintang, langit luas. Bayangin hamparan langit luas tuh kelihatan banget dari perkemahan itu. 3 kali Karena nggak ada cahaya, karena nggak ada polusi cahaya sehingga kelihatan banget bintangnya. Itu Wadirum itu. Jadi Wadirum itu apa tadi itu? Bener-bener padang pasir tapi nggak kayak di bumi gitu. Nggak kayak di bumi, bener-bener kayak di planet lain sampai dijadikan syuting film bukan hanya 1-2, sering banyak sekali film. Dan pasirnya juga ini adem, pasirnya tuh adem. Ini adem, nggak panas ya. Nggak panas, walaupun musim panas tapi adem pasirnya. Iya, jadi memang padang pasir tapi suasananya adalah dingin. Dingin. Yang lain apa sudah? Yang lain? Ada Dead Sea, itu ikonik juga ya Dead Sea. Tapi kebanyakan orang nih kalau ke Dead Sea yang mahal, dia masuk ke hotel atau masuk ke tempat wisata gitu. Nah, kalau Ana sendiri kemarin liburan ke Dead Sea itu tanpa biaya sama sekali. Dan padahal si spotnya itu spot yang lebih bagus daripada yang bayar. Ada fotonya. Dead Sea itu mungkin kalau teman-teman nggak tahu itu laut mati. Ya, laut mati, Dead Sea, laut mati. Itu adalah kalau Everest itu adalah puncak tertinggi di bumi. Kalau laut mati itu adalah puncak terendah di bumi. Bahkan dia terletak di bawah permukaan laut. Jadi dia ketinggiannya berapa? Ketinggiannya minus gitu ketinggiannya itu. Ketinggiannya minus. Dan itu adalah laut mati, kadar garamnya sangat tinggi.
kalau antum berenang di sana akan mengapung, nggak tenggelam gitu. Dead Sea, laut mati. Jadi titik terendah di bumi, bahkan lebih rendah dari Belanda. Kan Belanda itu kan negerinya kan di atas di bawah air saudara. Jadi antara daratannya sama permukaan laut itu lebih tinggi permukaan laut kalau Belanda. Kalau Dead Sea ini dia ratusan meter di bawah permukaan laut dia itu. 400 meter Kenapa? kalau nggak salah. Kenapa? Jadi kalau misalkan kamu berbangga karena pernah ke Everest puncak tertinggi, saya berbangga pernah di puncak terendah di muka bumi. Apalagi saudara yang lain saudara. Ini FYI Dead Sea itu kenapa disebut laut mati? Karena memang nggak ada flora dan fauna di dalamnya, Ustadz. Karena saking Iya. tinggi kandungan garamnya. Gitu. Jadi si garamnya itu nanti jadi mengkristalisasi karena kita kena panas gitu ya. Jadi membentuk suatu kristal batuan. Tapi itu kalau dicoba asin, Sangat asin sekali. asin banget. Ya, pasirnya pasir ini kok garam kok. Jadi kayak nggak ada Iya, pasir tapi garam gitu. Jadi kalau di pantai itu kan di tepi pantai itu kan pasir saudara. Ini nggak pasir, garam. garam. Saking asinnya itu pasirnya sendiri udah terbuat dari garam. Saking asinnya itu. Iya. Apalagi sudah selain Dead Sea sudah. Nih ada di latar belakang Oh Kois. ya, Kois. Kois itu pedesaan kuno di Jordan. Pernah diduduki sama Romawi dan terus ditinggalin juga sama warga Jordannya. Jadi ini kota-kota kuno di Kota zaman kuno. dulu. Dan itu berbatasan dengan Israel itu. Ya, kita bisa lihat Sampai Israel dari Kois ini. iya, dekat dengan Israel, kemudian dekat dengan apa namanya Palestina, Nazaret itu Palestina, Iya. Yerusalem itu sama Syria. Ini ada perbatasan 3 negara. Kan dataran tinggi Golan kan di situ juga ada ya, dataran tinggi Golan itu. Nah, itu sebelah sana itu Syria, sini Israel, sini Palestina itu perbatasannya. Tapi aman, nggak pernah terjadi perang di situ. Iya. Pernah terjadi perang di situ adalah perang Yarmuk dulu terjadi di situ saya. Perang Iya, Yarmuk. yang Kan ada battle kan yang pertempuran namanya pertempuran Yarmuk itu terjadinya di daerah situ itu. Antum pernah ke Yarmouk Battle? Belum pernah saya, belum Belum, pernah. itu masuk ke hutan-hutan gitu. Anda pernah jadi dari atas bukit itu kelihatan lokasi sungai Yarmuknya, sungai yang itunya, bukan sungai apa ya Ustaz? Kayak parit gitu ya. Ya, Parit itu untuk menjebak musuh-musuhnya kelihatan, terus kelihatan juga bukit-bukit dari 3 negara. ya, ya, sangat keren sekali. Lagi sudah apa sudah kira-kira sudah. Apa? Apalagi Oh, tadi ini apa? ada yang bertanya juga Apa? tempat yang paling enak untuk nyepi kemudian ngerjain tugas itu di mana gitu. Ada yang tanya kayak gitu tadi. Di mana Ustazah? Kalau di Yarmuk itu di mana Ustazah? Kalau di Yarmuk di rumah Iya. Itu karena kalau di rame. Aman Kalau Ustazah. di kafe tuh rame. Iya, betul. Itu kalau di Aman itu ada tempat yang seperti itu Ustazah. Yaitu adalah di ini apa namanya Aman Citadel. Iya, Aman Citadel. Oke. Citadel. Aman Citadel itu apa namanya dia benteng terletak di atas bukit dan dari atas bukit itu kita bisa melihat seluruh pemandangan kota Aman. Ya, Dan betul. sangat indah sekali dari situ kalau misalkan apa namanya pengen apa namanya pemandangan dari situ. Jadi ada Aman Citadel, ada Gua Ashabul Kahfi di situ, ada teater teater Romawi kuno ada di situ. Iya. Kemudian ini ada yang bertanya lagi Ustazah, apa yang membuat Ustazah berpikiran untuk kuliah di Jordan? Apa yang membuat Ustazah Awal. berpikiran kuliah di Jordan? Kok Pertama nggak ke kali nggak yang lain kepikiran. gitu? Iya. Pertama kali kan pas di Mumtazah itu awalnya mau ke Mesir, ya kan, mau ke Mesir. Tapi kayaknya pengen ke tempat lain deh gitu kan, karena kata saudara yang ada di Mesir, Zi nggak usah ke Mesir, udah banyak orang Indonesianya, cari tempat yang nggak ada orang Indonesianya, gitu kan. Gak pernah terpikirkan tuh ada negara Yordania, gak pernah tahu. Itu pun daftar Yordania tuh modal Bismillah, modal nekat ketika Ustadz Budi nge-share pendaftaran terakhir ke Yordania ini terakhir gitu kan di bulan apa itu kan September ya, di bulan September, karena kan baru masuk grup juga, jadi pendaftaran terakhir ke Yordania. Hah, ada negara Yordania, daftar aja deh. Gak pernah tahu negaranya, gak pernah tahu isinya gitu. Tapi ketika sudah sampai sana tidak pernah terfikirkan untuk pindah kemana-mana. Iya, betul. Itu Gak pernah. sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman Ustazah. Jadi apa namanya memang
kan mahasiswa Indonesia tahunya kan Mesir gitu saya. Ketika mereka ke Yordan itu mereka cerita bahwasanya ketika kita sampai Jordan kita itu tidak pernah ada keinginan pindah kemana-mana gitu. Dalam artian menyesal, intinya menyesal terhadap pilihannya itu tidak ada yang seperti itu. Iya. Nggak ada yang seperti itu. Malah bersyukur banget, alhamdulillah menemukan harta karun gitu. Harta karun yang belum pernah ditemukan orang lain. Iya. Ini sudah ada yang tanya lagi sudah. Ini sudah saya jawab tadi. Apakah Arab Amiyahnya Mesir dengan Arab Amiyah Jordan berbeda? Beda banget. Karena Amiyahnya Mesir itu nggak mirip bahasa Fusha, tapi kalau Amiyahnya Jordan mirip bahasa Fusha. Ya. Iya. Terus apalagi sudah tempat-tempat wisata yang perlu diceritakan sudah? Udah banyak banget ya tempat wisata. Tapi yang kalau mau lihat laut, kayaknya hanya satu-satunya laut di Jordan itu di Aqaba deh. Iya, Aqaba. Itu ya indah, tapi berbatasan langsung sama Israel ya. Mesir. Jadi Israel. Aqaba itu berbatasan dengan Israel dan juga seberangnya sana itu Mesir saja. Gitu. Kan memang apa namanya? Kan memang dekat sini Israel, tapi seberang yang sebelah sana itu Mesir. Jadi dia berseberangan dengan Israel juga berbatasan juga dengan Mesir. Tapi itu tadi ada teman-teman yang bertanya bahwasanya kan dekat Israel apa enggak ini. Nah, itu tadi sudah saya ceritakan bahwasanya jangankan Jordan, Mesir saja itu loh berbatasan langsung dengan Gaza yang hancur, tapi Mesirnya nggak apa-apa kan ini. Intinya nggak ikut konflik gitu loh. Kalau ikut konflik ya akan ikut hancur juga. Intinya ya aman-aman sampai sekarang dan nggak ada apa-apa. Seperti itu. Dan Aqaba itu ini sudah dia kota di tepi laut dan kotanya sangat indah sekali dia. Iya. Bener-bener kota itu kalau misalkan di Indonesia tuh kayak Bali gitu. Bali. Iya betul ya Bali. Banyak turis-turis juga. Balinya Jordan gitu. Aqaba itu Balinya Jordan kok pengen tahu. Dan banyak tempat ini sih Ustadz, rumah makan seafood, ikan, udang, karena kan itu yang paling dekat laut ya. Di sekitaran Irbit tuh kayaknya nggak ada deh rumah makan seafood. Iya. Dan kotanya memang benar-benar kota timur tengah tepi laut banget, kelihatan banget itu kota-kotanya itu. Gitu. Iya. Ustadz di mute itu. Tempat wisata religi. Nah, ada tempat wisata religi itu makam-makam para nabi dan makam-makam para sahabat. Jadi Ja'far bin Abi Thalib itu di sana. Ja'far bin Abi Thalib itu siapa ya? Anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, anaknya bin Abi Thalib itu kan. Itu kategori sahabat itu. Kemudian ada Mu'adz bin Jabal. Bin Jabal itu di sana. Kemudian Ja'far At-Tayyar juga di sana. Kemudian habis itu makam sahabat Nabi yang paling kaya di Aman itu siapa? Lupa saya. Siapa saja? Lupa saya. Makamnya sahabat Nabi yang paling kaya saya lupa. Waktu itu kebetulan saya ikut ziarah di sana. Jadi ceritanya itu sahabat Nabi yang paling kaya ini hidup di zamannya Nabi dan dia paling kaya, sangat kaya raya. Sampai sekaya raya itu di samping-samping makamnya itu kena barokahnya itu apa? Dia makamnya berada di kawasan elit kota Aman. Jadi pinggir-pinggirnya itu rumah-rumah yang kayak istana gitu semuanya itu. Kayak istana semuanya. Sangat-sangat elit sekali. Kemudian makan para nabi. Siapa saja nabi bisa di sana. Makan para nabi, Nabi Syuaib, Nabi Ayub. Nabi Ayub di sana. Iya, Nabi Ayub, Nabi siapa lagi ya? Nabi Ayub, Nabi Syuaib. Jadi negeri para nabi juga. Jadi bukan hanya Mesir yang negeri para nabi, tapi Jordan juga negeri para nabi. Jadi tagline-nya Jordan, selendang payang negeri para nabi itu betul karena memang Nabi pernah menapaki jalan di situ, sahabat dan tabi'in pernah menapaki jalan di situ. Ya, kan itu kan salah satu negeri yang diberkahi itu kan negeri Syam misalnya. Dan Syam itu kan maksudnya kan Jordan, Syria, Palestina itu kan masuk negeri Syam misalnya. Ya. Ini ada yang tanya Ustaz, kalau liburan boleh pulang ke Indonesia enggak? Sudah kita jelaskan. Jadi kalau liburan itu memang boleh bisa pulang ke Indonesia dan itu liburnya ketika semester musim panas. Tapi anak-anak di Jordan biasanya malah nggak pengen pulang, tapi pengennya adalah main-main ke negara tetangga. Ke Turki, ke Mesir, main-main ke Mesir kayak gitu. Kemudian habis itu umroh ke Saudi dan umrohnya itu murah sudah lewat ke negara Eropa juga. Dan kalau umroh itu naik bus itu dan itu murah itu ternyata itu. Sangat murah sekali itu. Dari umroh dari Jordan itu banyak sekali anak-anak yang umroh. Jadi kalau misalkan kalau ada yang tanya berapa tiketnya ke Indonesia, rugi dibuat pulang ke Indonesia, mending dipakai umroh saja atau ke Mesir atau kalau pengen ngerasain Mesir udahlah ke Al-Azhar ketika liburan musim panas itu kan ke Mesir main-main tuh sama teman-teman yang ada di Mesir itu kan orang-orang Indonesia anak-anak muda banyak yang di Mesir itu main-main aja ke sana itu pengen tahu Masjid Azhar gimana dan sebagainya ya gitu.
Jadi nggak ngapain pulang ke Indonesia, mending jalan-jalan aja gitu. Iya sih. Ini ada yang tanyain tadi, apa namanya, biaya umroh atau haji dari Jordan berapa? Umroh itu murah sekali ya, 5 jutaan misalnya. Sudah 5 satu minggu jutaan ya full. utara. 5 jutaan itu, dan itu sudah termasuk hotel, transport, Iya. apa sudah termasuk semua, sangat murah sekali. Kalau haji memang haji harus dari Indonesia sesuai dengan kuota. Tapi nggak tahu Mhm. kalau di Jordan gimana sudah, bisa nggak haji tanpa kuota? Nggak bisa. Tapi ada Harus ikut. namanya petugas haji, PPIH Oh ya. gitu, tembus, Iya dia namanya bisa tembus ya. tembus Tenaga ya, tenaga musiman tenaga haji. musiman, ada Tapi ada ya yang ada biasanya, ujiannya. ada undiannya gitu. Tapi secara teknis bisa. Mhm. Ya, mungkin Ustazah ada tambahan lain, kira-kira Ustazah sudah malam juga ini, soalnya udah jam Iya, 8 nggak kerasa. Dari habis maghrib sampai jam 8. Ini Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman antusias semua Ustazah. Malah Dan nambah itu ya juga, pesertanya kayaknya. iya, Alhamdulillah. Gimana Oh Ustazah, ini ada Ustaz, tambahan lagi Ustazah, kira-kira Ustazah? ini sih kelebihan belajar di Jordan ya, terutama di jurusan Ana di syariah, itu dosen-dosennya benar-benar mereka bersandar dengan kepada Al-Quran sama hadis sih. Masya Hmm. Allah gitu. Intinya dosennya benar-benar berkualitas lah, benar-benar Berkualitas dokter. banget. Lulusan luar negeri, mayoritas lulusan luar negeri kayak Tunisia, Mekah, Umul Qura. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapat tuh diadopsi ke Yanuk University. Hmm. Iya gitu Ustazah. Terus kemudian kalau misalkan nambahin lagi nih Ustazah, ada teman-teman mungkin yang bertanya, itu manhajnya apa ya? Itu manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah kalau nggak salah. Harusnya nawar jam. Ahlussunnah wal Jamaah. Sama kayak manhaj Al-Azhar. Sama kayak manhaj Al-Azhar. Ya, sudah ini kayaknya sudah malam, sudah jam 8 juga. Mungkin Wah, kita cukupkan demikian. Nanti teman-teman kalau misalkan pengen tanya, WA saja ke kita. Atau bisa hmm. juga WA ke nomor Ustazah Ziana, nanti kita share di grup. Instagram boleh. Instagramnya apa Ustazah Ziana? Sama ZP dengan nama aku. Gimana Ustazah? Zfish Ziana? diketik aja ya. Ketik aja Ustazah di ini Ustazah. Ketik aja. Di follow Instagramnya beliau. Silahkan di follow. Nah itu Instagramnya beliau. Enggak muncul Ustazah. Udah muncul belum? Zfish ya udah. Nggak muncul ya? Enggak muncul. ZP Sabira ya. Ya ZP. gitu. ZP. ZP Sabira. Nanti saya gini aja, saya antum share ke WA saya. Nanti saya Iya. akan share ke grup supaya kalau ada tanya-tanya apa-apa sama pengen tahu kondisi Jordan biar lihat apa namanya Facebook antum. Kalau Facebook apa, Instagram antum. Instagram antum. Itu Ustazah Ziana. Kami dari Mumtazah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Ustazah. Syukron katsiran atas waktu yang diberikan oleh Ustazah. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat, semoga adik-adik adik-adik yang mendengarkan apa namanya mendapatkan wawasan. Karena selama ini kan tahunya kan Timur Tengah ya Mesir gitu, belum tahu negara yang lain, belum tahu gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir Ustazah yang mau disampaikan Ustazah sebelum penutupan. Ya, kata-kata terakhir, terima kasih juga untuk teman-teman dan Ustadz Mumtazah sudah memberikan saya kesempatan. Mohon maaf juga apabila ada perkataan yang menyakitkan atau kurang jelas dan tidak bisa dipahami. Silakan tanyakan langsung aja. Itu aja, Ustadz. Syukur Ustazah, syukur katsiran Ustazah. Terima kasih barokah untuk Ustazah Ziana. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah, syukran, sami off ya.